lain tuh kayak Jumanti, terus PAUD dan lain-lain memang kita sudah coba perjuangkan juga. Cuman itu di mana di Komisi A saya juga belum update detailnya. Nah kalau ada info saya sampaikan. Kalau memang tetap belum ada kenaikan, kami akan coba perjuangkan kembali melalui rekan-rekan di Komisi A biasanya ya. Jadi Bang Jaya sementara tetap semangat dengan honor yang ada. Mudah-mudahan selama itu, kalau saya ya, selama itu bermanfaat, FKDM ini masih diperlukan untuk masyarakat dan membantu camat dan sebagainya, itu pasti harusnya ya kita perhatikan lebih ekstra. Cuman kan ada juga barangkali nggak ini nggak itu, bersama kayak LMK juga kan ada yang memang nggak perlu lah LMK dan sebagainya gitu. Sebenarnya kita juga nggak akan mungkin bisa ngerjain sendiri, camat, lurah segala macam nggak mungkin juga bisa ngerjain sendiri, makanya diperlukan rekan-rekan semua untuk membantu itu. Nah ini yang contoh tadi ini salah satu tempat, mungkin yang kedua ya Bang Muzakir ini informasi dari Pak Fajar, ini katanya masih jomblo ya. Wah. Jadi mungkin kalau ada yang berminat ya. Kemarinnya malah laki. Tapi laki semua di sini. Jadi tadi memang itu concern kita bersama, Bang, teman-teman semuanya. Memang apa yang tadi disampaikan, terus juga untuk membenahi ataupun mengolah dan sebagainya diperlukan peralatan dan fasilitas-fasilitas juga lokasi. Nah, tapi ini contoh tempat atau wadah yang paling sederhana dan paling ringkas mungkin ya. Jadi ada beberapa yang tidak perlu memerlukan lahan-lahan yang luas. Ini yang bisa kita kerjakan kalau kayak di rumah, atau mungkin bisa kalau rumahnya di satu perkampungan gitu ya, di satu wilayah bisa berapa rumah, kan nggak semuanya setiap hari sampah organiknya sebanyak ini. Mungkin bisa digabung, atau yang punya warung dan sebagainya. Ini udah bagus banget kalau tadi Pak Camat bilang kayak pagi sore sederhana udah mau kerjasama juga ikut dalam program untuk pengurangan sampah. Karena restoran Padang itu kan sampah organiknya minyaknya aja banyak, minyak, santan dan sebagainya. Kalau dia buangnya nggak benar, itu akan sangat repot banget gitu. Nah, termasuk juga nanti penataan UKM ataupun ini di tempat ini banyak banget yang jual makanan dan sebagainya, itu juga bisa di kolektif. Kalau mungkin untuk minyak jelantah itu ada bank sampah yang khusus main jelantah. Nah, yang nanti kan akan ada pelatihan, sebenarnya ini sampel dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu siap bersedia untuk pelatihan. Mengenai perlengkapan itu juga kami akan dorong terus terkait sarana prasarana yang harus disiapkan anggarannya kepada dinas khususnya lingkungan hidup dan kebersihan. Nah, kita lihat nanti yang di 2022 realisasinya seperti apa. Nah, saya juga pengen nanti perlu input juga dari teman-teman, apakah memang sudah ada program itu dari dinas lingkungan hidup misalnya. Kalau memang ternyata teman-teman di sini nanti Pak Fajar ada khusus pembinaan atau mungkin pelatihan, lalu juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh teman-teman FKDM. Oh, kita udah siap nih, ada sekian orang, kita mau ada lokasi kecil misalnya, apa yang bisa kita perbuat di situ? Apakah kita mau misalnya membuat satu wilayah untuk mengkompos organik, karena di sini lingkungannya mungkin banyak yang dagang nih. Terus sisa-sisa makanannya atau ada yang jalan ngumpulin, bisa di warteg-warteg, sampah-sampahnya bisa dikumpulin di kolektif. Nah, terus bisa nggak dibina, terus apa yang perlengkapan apa yang bisa dibantu kepada kami. Nah, itu juga bisa diajukan. Lebih bagus seperti itu. Jadi teman-teman yang berkomunikasi atau berdiskusi dulu sama mungkin dinas, terus ada yang mau ngerjainnya, terus apa yang kira-kira dibutuhkan itu diajukan. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi atau masih kurang, kami support lagi. Nah, jadi nggak semuanya, memang kalau kita lihat beberapa kali kami sosper, terkadang ada yang sudah kami mau bikin bank sampah, tapi pertama lahannya nggak ada, karena kadang berpikir masih ya harus lahan banyak dikumpulin Kemarin masih ada sampah dan sebagainya. Padahal kemarin masih ada duitnya gitu, kerjasama aja nggak perlu bikin bank sampah sendiri,
Khusus untuk Gua botol belum biasanya kan masalahnya makan nih, tempat nih, Jumat bisa anak-anak udah berkarung-karung. binteng. Itu kan bisa Tapi minta tadi gue jemput. kasih Indian. Dijemput sama Ya, bank serah sampahnya kalau mau ya turunin, pakai bintang aplikasi kita Jakpon Artri ada dari Bank DKI. Iya. Nah, itu bisa kerjasama sama bank sampah apa yang terdekat, kita jadi nasabahnya, setiap hari apa dikumpulin. Nebeng di sini juga sebenarnya bisa nebeng hari apa ambil ya ke sini. Itu kan meringankan, kita nggak perlu punya tempat atau lahan yang luas. Misalnya ini satu, nah terus yang lainnya lagi juga seperti itu. Jadi hal-hal apa itu bisa kita pikirkan bersama. Jadi tidak hanya berpikir kadang udah lahan nggak ada, udah gitu pas ada begini, Bu minta tolong buat apa? Buat mesin pencacah, buat biar bisa jadi biji plastik. Itu kan gede, mahal. Tapi bukannya nggak bisa. Kalau memang sudah ada kelompok yang mau bermain seperti itu kan ada kapasitasnya kan biasanya kan. Itu juga bisa kerjasama, atau mungkin kita bisa kerjasama sama CSR yang ada di lingkungan sini, ada perusahaan-perusahaan apa. Nah, tapi yang jelas harus ada yang ngerjainnya dan nanti kemana. Kalau nggak salah ada juga tuh perusahaan-perusahaan yang dia bisa kita beli alatnya, jadi biji plastik atau jadi apa ada besi biji plastik yang berupa butiran-butiran ataupun mungkin hanya dicacah aja, tapi nanti mereka yang akan ambil karena mereka sudah punya perusahaan yang akan ngolah itu juga ada yang seperti itu. Jadi jangan juga kita terkendala karena kita nggak ada alat, kita nggak ada tempat, kita dananya juga nggak banyak. Selama kita berniat baik, insya Allah sih pasti ada jalan. Apalagi dinas, terus dari kecamatan maupun tingkat kelurahan, kecamatan, dari dinas sendiri, dari satpolnya itu sebenarnya sangat-sangat support. Mereka kalau nggak diminta juga kadang justru menyalurkannya kemana. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah mau menjadi penggerak di wilayahnya, itu malah sangat-sangat bagus banget. Jadi mengenai itu tadi sampah organik, apakah itu alternatif untuk lokasi-lokasi kalau misalnya kita nggak punya lokasi yang besar ya. Lalu mengenai pengolahan sampah ataupun tempat-tempat pengolahan sampah yang di Jakarta ini kita tahu sebenarnya sudah akan dibuat ITF, tetapi memang belum. Idealnya kan memang seperti ITF itu untuk yang menampung sekaligus mengolah sampah yang cukup besar. Itu idealnya perencanaannya itu di setiap wilayah kota Madia itu ada. Tapi sampai saat ini yang di Jakarta Utara yang sudah lama aja sudah yang disunter itu belum terrealisasi. Ini terus dari DPRD terus mendorong bapak-bapak ibu-ibu, tapi ada beberapa kendala, jadi memang belum. Tetapi kita sangat terus mendesak, mau sampai kapan ini pokoknya ini harus dikerjakan. Itu untuk yang besar. Tetapi kami juga mendorong khususnya di Komisi D, jangan cerita yang besar. Kalau bisa pengelolaan sampah itu bisa yang di tingkat RW lebih bagus lagi. Kalau misalnya ada alatnya nggak perlu lahan besar, atau tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan. Nah, contoh yang ada di Tebet ini memang masih terkendala, masih terpending karena kemarin ada isu mengenai AMDAL, mengenai isu lingkungan. Ada surat dari kementerian kalau nggak salah, saya belum tahu update-nya, tapi pada saat pembahasan kemarin tersampaikan kepada kami bahwa itu ada yang masih terpending karena isunya insinerator dan sebagainya itu masih mengeluarkan dampak kepada lingkungan. Nah, mudah-mudahan kita bisa dorong. Sebenarnya niat kami juga sama dengan teman-teman semua, khususnya di wilayah Kecamatan Tebet. Kita sangat berharap ada satu tempat, apalagi misalnya kita punya tempat ya, ini punya lahan yang sudah disiapin, itu punya satu pengolahan sampah terpadu sendiri, sehingga sekecamatan Tebet itu bisa menyelesaikan urusan sampahnya di sini, nggak semuanya nanti dibuang ke Bantar Gebang. Syukur-syukur bisa habis, residunya itu bisa dimanfaatkan, kan macam-macam residu, ada yang bisa jadi kayak buat bahan bakar, bisa jadi kayak konblok atau kayak bata gitu, ada yang mungkin bisa jadi macam-macam. Nah, itu kan lebih bagus lagi tanpa kita harus jauh-jauh buang itu ke Bantar Gebang sebagai tempat tempat penampungan akhir. Jadi teman-teman, kita memang masih terus berjuang, khususnya sebenarnya kami juga terus mendorong dan mencari juga siapa tahu ada inovasi-inovasi dari masyarakat ya, entah itu dari
kampus-kampus atau mungkin SMK atau mungkin apa yang mempunyai terobosan-terobosan baru bisa menciptakan satu alat-alat yang memang bisa menjadi pendukung sebagai pengurangan sampah dari hulu khususnya. Apakah itu mungkin bisa dikumpulin yang kayak plastik bisa dipres gitu kan, kertas bisa jadi apa. Nah itu kita terus juga mencari dan mendorong Pemprov DKI untuk bekerja sama dengan kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah. Kadang-kadang kalau dikasih pancingan anak-anak muda itu juga sebenarnya banyak kreativitasnya sendiri gitu ya. Kayak misalnya dari minyak jelantah sudah banyak dijadikan biogas untuk apa namanya, untuk bahan bakar. Terus nanti jadi apa lagi, ada biodiesel dan lain-lain. Nah mudah-mudahan nanti yang seperti ini akan lebih banyak sehingga kita bisa terbantukan. Kalau ada teman-teman juga yang punya jaringan, punya link yang sudah melakukan hal-hal yang mungkin bisa juga disampaikan kepada kami untuk kita juga sampaikan lagi pada saat rapat kerja. Kadang-kadang kami ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, belum tentu ahli ataupun belum tentu paham sama. Jadi kalau semakin kita juga terima masukan, oh di sini udah banyak kok, ada yang ngelakuin ini bagus, selain misalnya cuma makot, ada yang lebih bagus lagi misalnya. Nah kayak gitu-gitu, jangan sungkan-sungkan disampaikan juga kepada kami. Mungkin kurang lebih itu Bang Muzakir yang bisa saya sampaikan. Jadi DPRD tidak diam sebenarnya, tidak tinggal diam, dan yang bisa kita lakukan contoh misalnya dalam sosialisasi Perda kita juga mencoba terus menyampaikan, mengajak, memotivasi warga masyarakat juga untuk ikut terlibat. Terus juga terkait anggaran, terkait program juga kita juga terus selalu berdiskusi, memberikan masukan dan mengusulkan juga anggaran-anggaran atau menyetujui apa yang memang diperlukan oleh dinas-dinas terkait khususnya untuk penanganan sampah yang menjadi konsentrasi di DKI Jakarta di luar banjir dan macet. Banjir, macet, sampah, nah itu udah PR DKI Jakarta. Mungkin itu dari saya. Bang Camat ada yang mau ditambahin atau narasumber ada yang mau tambahin? Cukup? Oh cukup. Kita beri tepuk tangan dong atas ulasan dari pertanyaan atau dialog. Iya. Nah ini contohnya, ini untuk satu rumah tangga ya, bisa sampai 6 bulan. Jadi sampah rumah tangga tuh masuk sana, nanti airnya bisa buat keluar dari bawah situ. Nah ini cairannya, jadi begitu masuk, semprot, ya kan, nanti tumpuk lagi untuk makanan dan sebagainya. Ini 6 bulan, bisa sampai 6 bulan nih. Nanti bentuknya reduksi, habis tuh, sampah itu habis. Nanti jadi kompos gitu. Bayangkan kalau ini bisa salah satu tadi Bunda juga udah ngomong masalah mangkuk dan sebagainya, dan narasumber juga udah yang lain. Ini salah satu contoh, dan ini akan di 2022 akan diberikan ke masing-masing RW ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh, kita bisa mereduksi sampah sampai dengan seminimal mungkin, istilahnya mereduksi sampah dari sumber. Oke, itu saja dari saya, tambahan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bapak Camat atas informasinya dan mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan.